punya banyak utang, terus aku bilang kayak aku sukses, aku kaya dan sebagainya. Otak kritis kita bilang apa? Bro, utang tuh lunasin dulu baru ngomong kaya. Nah, padahal tadi aku adalah prasangka hambaku. Kalau kita mau punya duit banyak, kita harus ngerasain duit banyak, bukan ngerasain utang banyak. Contohnya begini, paling gampang. Percaya nggak bahwa cari duit itu harus kerja keras? Wow, berat. Ketika ada yang bilang begini gimana? Kita kasih solusi. Kodeni Santoso. Oh, Anda banyak musuhnya loh ngomongin affiliate. Jadi gini teman-teman ya, ini buat yang baru join, ini kita harus sadarkan dulu nih ya, kita harus samakan pikirannya. Ini klarifikasi nanti akan beliau bawakan. Tapi intinya adalah fenomenal mengenai affiliate itu selalu disandingkan dengan jual ludah. Selalu disandingkan dengan lo nggak bisa produksi sendiri ya, akhirnya lo affiliate. Gitu ya. Ada juga ya, apalagi kira-kira? Fenomenal affiliate deh. Affiliate banyak kan ya, kayak begini nih. Nih. Misalnya ada orang ngajarin Affiliate, ya, kelas affiliate gitu kelas kan. affiliate, terus Yes. tiba-tiba logikanya kalau dia tahu rahasianya affiliate, nggak mungkin dia sebar. Dia buka kelas karena sekarang affiliate lagi sepi. Ini fakta. Iya. Padahal kelas affiliateku sendiri tuh nggak bayar gitu. Nol men, bayarnya nol gitu iya? kelasku. Aku punya kelas harganya nol gitu. Nah kalau kayak begini kan berarti ini fakta dari mana gitu kan. Atau enggak misalnya ada orang ngajarin, kita nggak usah ngomongin affiliate ya. Gua akan ngasih tahu lo gimana caranya FYP misalnya. Buka kelasnya. Terus tiba-tiba masa kalau dia tahu caranya, dia nggak akan sebarin di FYP sendirian. Pertanyaan saya, emang kalau dia mau berbagi dan dia mau buka kelasnya kenapa? Ya. Iya dong. Ya. Sekolah juga gitu kan? Ya. I think ada beberapa gini, perspektifnya adalah kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya belajar dari orang yang super kaya banget misalnya gitu kan. Lah orang yang super kaya mana mau ngajarin juga. itu satu. Iya. Oke. Iya kan? Kalau angle-nya dibalik ya. Yang kedua adalah Maslow hierarki, tahu? Tahu Abraham Maslow. Ya kan, Maslow hierarki begitu. Nah orang itu nggak cuma nyari duit aja. Kalau sudah nyari duit selesai, dia nyari lagi apa? Ada status, ada apa self fulfillment dan sebagainya. Aktualisasi diri kan itu levelnya naik terus tuh. Nah sementara yang ngelihat hanya lihat dari bawah aja. Kalau udah punya duit ngapain lagi? Padahal kita berbagi itu nggak. Yang dicari itu bukan duitnya sebenarnya, tapi diakui bahwa lu bisa ya, lu punya value ya, lu punya expertise. Diakui itu juga sesuatu yang dicari. Oke. Tapi Gitu. ya ini kita kerucutin lah ya tentang fenomenal. Terus mengenai affiliate juga gitu. Gue komen kan di postingannya Kodeni yang ngangkat seseorang yang gara-gara kesannya buka kelas tuh gara-gara lagi sepi ya, gitu kan? Jualannya lagi sepi ya, makanya buka kelas gitu kan? Kan selalu kayak begitu tuh. Nah, gue komen, affiliate sepi katanya, mau ngakak terbahak-bahak. Alhamdulillah bulan ini pendapatan bersihku 700 juta dalam 30 hari. Ini gue sendiri, ini gue sebagai afiliator. Jualin produk orang. Ya, jadi 700 juta. Gue dapetin pendapatannya adalah 30 hari. Gue bilang begitu, sepi dari mana? Buktinya rekeningnya masuk kok. Ada kok di sini, semuanya datanya jelas gitu. Nah, tanpa punya produk sendiri langsung profit. Kan tanpa modal. Iya, konteksnya itu. Cuma akhirnya digoreng di thread apa segala macamnya. Tanpa modal gimana? Lu emang bangun YouTube, bangun podcast gak pakai modal? Ini modal nih, ini modal. Lah konteks gue, cara gue dagang, gue gak ada biaya produksi. Karena gue jualin produk orang, produk digital, jualin e-course orang, jualin e-book orang, buku orang, modalnya dari mana? Iya, gak pakai modal. Lah kan dia yang packing bukunya. Iya. Lah kan bukunya dia yang nulis. Yes. Lah gue emang gak ada modal. Lah terus kenapa gue dibully ya? Karena ada lagi yang bilang karena nyebutin 700 jutanya, sehingga tidak semua orang kan bisa mencapai 700 jutanya gitu. Ya makanya belief lu gimana sama Tuhan yang Maha Esa, sama Tuhan lo. Kalau gue Allah gitu lah, gue mengamalkan insya Allah ya, semuanya gue dapat 700 juta itu adalah atas izin Allah. Yang gue yakini Allah sebagaimana prasangka hambanya. Yes, gue di Muslim nih, ya kan? Karena kalau omongan gue yang baik-baik, Allah itu pasti ngasih gua dan seterusnya. Ya makanya gue dikasih 700 juta. Maaf nih, gue potong dikit nih kok. Ada seorang ustadz yang, ini agak sedikit spiritualisme gak apa-apa ya? Gak apa-apa kalau aku. Ada seorang ustadz, ya pokoknya adalah dia ini ceramah. Terus satu narasinya, redaksinya bagus banget yang dibawain nama beliau. Yaitu, ya memang ini bukan dalil ya. Secara gue nggak tahu ada dalil apa gimananya detail, tapi beliau tuh mengatakan sebagai kayak gambaran contoh, yaitu ketika lu berdoa
tapi lu mempertanyakan doa lu itu seakan-akan memang lu nggak yakin bahwa Tuhan lu itu, Allah itu mampu, Allah itu maha kuasa. Sementara Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Ketika lu minta, udah lu bismillah. Lu yakin, percayain bahwa Allah akan kasih. Ya. Nah, seakan-akan lu bilang, mana nih gue udah minta nih gak dikasih. Nah, lu ngeluh satu kali itu ibaratnya lu dimundurin pengkabulannya, mengcancel doanya. Nah, mengcancel doanya dan lu dimundurin satu kali harinya. Lu besokan minta lagi, mana nih gue udah doa mundur lagi. Wow. Mana nih katanya Allah maha pemberi, mundur lagi. Nah, itu nyambung tuh sama kasarannya, ya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Lah, lu aja nggak yakin, lu aja seakan-akan berdoa dengan keburukan. Ngerti gak sih? Ya. Aku mah apa tuh? Ya. Udah miskin mah makin miskin. Nah, itu sering banget tuh, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin gitu kan. Ya maaf ya. Buat lo yang pada komentar, maaf nih, pantesan lo gak dapat 700 juta. Karena gue yakin, omongan insya Allah atas izin Allah, gue yakin kok bahwa setiap yang gue omongin itu semuanya positif. Ya. Makanya begitu gue bikin kelas affiliate, mungkin ada setan godain. Emang laku deh jualin produk orang digital. Emang gue laku. Emang lo laku nih jualin brand boost money magnetnya Kodeni Santoso. Iya kan? Misalnya gitu kan, e-booknya Kodeni Santoso. Lah gue sih, apa yang kalau lo teman-teman pengen tahu gue cara gue bermain, gue bilang begini, kok minta dong produk lo, gue jualin deh. Setan godain, emang laku. Bismillah. Gue yakin Allah baik kok. Ya udah gitu aja. Selesai. Besok rame pasti penjualan. Makanya 700 juta dalam waktu 30 hari. Nah, gue gak tahu deh kalau lu gak dapet tuh kenapa. Kemarin aku sempat ngelihat sebuah video gitu yang cukup menarik sih. Kita berdua believe bahwa yang namanya Tuhan itu udah paling maha kan. Berarti kalau ngomongin maha ya udah maha semuanya lah ya. Termasuk kekayaan, bukan kekayaan istilahnya ya apa ya, unlimited lah ya. Abundance gitu lah, ngomongnya abundance gitu. Tuhannya abundance, dunia abundance gak? Hari ini dunia abundance dong. Kayak kita mau belajar aja. Kalau dulu harus sekolah dan sebagainya, hari ini YouTube aja belajar juga banyak banget yang gratis. Ya ini kan dunia. Sekolah, bahkan materi-materi Harvard, semuanya itu ada di YouTube dan gratis. Oke, berarti belajar itu juga bisa semuanya. Dunianya udah kaya banget, pelajarannya ada banget. Tuhan juga maha kaya semuanya. Lunya sendirian yang miskin, kenapa? That's the question. Meskipun kita nggak menyamakan kita dengan kita nggak. Maksudnya gini, kita sudah berdoa, kita sudah belajar, kita sudah bekerja mati-matian, kok tetap parah gitu loh maksudnya. Itu konteksnya memang gitu. Yang pertama takdir ya. Kalau emang takdir ya sudah. Tapi kan bisa dirubah dengan ikhtiar. Itu loh kok yang gue mau bahas. Makanya gue undang lu tuh di sini gitu. Mengenai produk yang brand boost money magnet itu istilahnya mesin magnet uang itu keren banget loh. Tentang afirmasi, tentang kita meyakini bahwa yang namanya kita coba believe, kita berbaik sangka pada sang pencipta, itu akan mudah gitu loh. Akan memudahkan lah. Ya karena kan kita positif terus gitu loh. Iya. Ya udah kita berangkat dari sini. Jadi sebenarnya fenomenal ini Anda saatnya klarifikasi deh. Kenapa sih tiba-tiba tadi ngomongin affiliate itu ada apa? Baru kita runut mengenai belief. Mengenai tentang afirmasi diri, tentang yakin bahwa lu bisa kaya. Coba. Dari mana nih? Berarti kita mulai aja deh. Dari Kodeni kan ngangkat mengenai jualan kelas, nggak laku, affiliate. Dari situ dulu aja keresahannya, biar meyakinkan bahwa kalau teman-teman mau jualin produk digitalnya Kodeni Santoso, itu juga kebuka pikirannya, pede. So basically sebenarnya kalau di affiliate kan kita di Tribelio ada affiliate juga tuh. Komisi 20-40%. Jadi lumayan lah kalau 20-40%, dan kayak produk-produk yang laku kayak Brain Boost begini kan harga 300.000. Jadi kalau 20% tuh 60.000 gitu komisi, sampai 120.000 komisi. Which is lumayan. Kalau misalkan diiklankan, iklan saya sendiri tuh ROAS 1:9 saat ini. 1:9 sampai 1:13, kurang lebih itu. Let's say ambil paling bawah 1:9, berarti spending 33.000, dapat komisi paling rendah aja 60.000. Udah double dong. Kayak bisnis apa yang kayak bahkan ngiklan ya ceritanya ya. Berarti pakai modal nih ceritanya nih. Keluar 33.000 dapat 60.000. Kan double tuh. Bisnis apa yang double kayak begitu langsung? Kan hampir nggak ada ya, hampir nggak ada gitu. Apalagi kalau misalkan keluar 33.000 dapat 120.000 komisi sebagai affiliate. Nah ini kan jadi menarik gitu. Nah dari situ sih kemarin itu pembicaraan awalnya kayak begitu, karena memang lagi lumayan rame gitu kan. Nah tentang Brain Boost ini lagi winning lah ceritanya produknya. Makanya kalau lagi winning kayak begini, saya mikirnya adalah ini target marketnya ternyata setelah dilihat data penjualannya sudah lebih dari 4.000 ternyata hari ini gitu kan. Hanya yang money magnet 4.000, yang lain-lain tambah yang lain-lain udah 5.000 lebih sih.
Nah dari situ kita ngelihat bahwa marketnya ternyata cukup lebar nih. Kalau cukup lebar, kenapa harus aku makan sendirian ya? Kenapa nggak ajakin teman-teman yang lagi belajar affiliate? Kenapa lu pikir produk yang susah dijual? Kenapa nggak ini ada winning product? Dimana kita lagi trending naik nih ceritanya. Lagi banyak orang yang ngomongin, testimonialnya tuh sehari itu puluhan yang masuk. Nah dari situ kalau misalkan mau belajar jadi affiliate, nah kenapa nggak pakai produk yang lagi enak ini daripada susah banget gitu. Kayak ilmunya belum punya, produknya susah dijual, testimonial kagak ada. Lah kita ada semua sekarang, ya kan. Aku diundang kemana-mana ngomongin ya, IG Live, ini ada podcast kayak begini, kemudian postingan banyak, testimonial banyak, supportnya banyak. Lah kenapa nggak ditunggangin gitu loh. Maksud saya adalah yuk saya juga ngajakin berbagi, mumpung ada winning product. Ceritanya itu awalnya gitu. Iya ya, maksudnya kalau ada produk yang seksi, enak dijual, lo ilmunya belum oke-oke banget. Kalau gua mungkin gini kali teman-teman, belajar dulu ilmunya. Kalau ada yang mau ngasih ya, belajar dulu ilmunya, abis itu jualin produk yang udah winning. Atau kalau nggak ilmunya jago-jago amat, produknya udah kuat, udah proven lah. Udah terpercaya, terbukti. Oh makanya ada yang komen begitu. Kita tuh sampai bikin kelasnya gratis. Tapi kan diomonginnya kayak begitu. Kalau udah bisa ngapain ini gitu kan. Apa sih sebenarnya landasan kalau udah lu ngerti caranya, kenapa lu ajarin? Ini kan kayaknya di segala macam industri kan ada ya. Simple gini, karena kalau ngomongin background ya, of course backgroundku di Tribelio. Tribelio is a platform. Ya kan. Kalau platform kita kebutuhannya punya banyak affiliate. Gila, keren nih. Ini platformnya. Ya kan, Triversity kan kita butuh punya banyak affiliate. Ya kita ajarin dong. Udah. Kenapa kita sampai gratisin itu semua? Ya kalau orang yang masuk banyak dan belajar di situ dan bisa jadi affiliate kan ya menghasilkan buat kita kalau produk yang aku jual ini laku. Ya, gitu loh. Oke. Ya kan. Tapi kalau kita ngomongin Tribelio atau Triversity, ini di dalam membernya dan lain sebagainya, mereka bisa bikin jaringan affiliate ini. Kenapa sampai sebegitu hype-nya ya di zaman sekarang ini ya? Karena komisinya gede, kemudian kan tadi ya nggak butuh modal kan. Dalam konteks nggak butuh modal. Artinya adalah kalau kita bisa ngonten, bisa jadi content creator, ya kita tinggal cerita kan sebenarnya. Content creator kan create konten kan cerita. Nah tinggal menceritakan produknya, tiba-tiba laku, dapat komisi 20-40%. Lah kan lumayan. Paling gede berapa yang ada di Tribelio itu? 40% plus sebenarnya. Oke, pendapatan mereka yang udah success story-nya lah. Kita barusan yang ini baru muncul. Jadi gini, kalau yang kemarin itu kan kita yang pertama itu kan ada 4 level 4 tier itu kan sempat rame gitu kan, tidak semua orang kayak aku mau 4 level begitu, nggak semua orang mau gitu. Makanya kita baru luncurin nih, baru kayak sebulan 2 bulan ini yang 1 level aja. Gitu. Jadi begitu join itu dikasih komisi 20%. Kalau komisinya berhasil 5 juta, total komisi 5 juta naik ke 30% komisinya. Jadi akunnya itu naik ke 30%. Kalau berhasil sampai ke 15 juta total komisi, maka akunnya itu jadi 40% komisinya. Itu by system kayak begitu. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba kenal sama kreatornya terus minta lebih gitu, kalau kreatornya mau kasih ya itu di luar kita, itu boleh. Jadi bisa 40 plus gitulah ceritanya kayak gitu. Nah, kalau paling kencang berapa sih kemarin? Karena masih baru ya, ini kan orang-orang masih baru gitu ya. Kemarin tuh ada beberapa orang itu jual 2 hari aja udah ratusan produk gitu. Gila. Ya kan, ratusan produk. Ya lumayan lah orang-orang yang belum apa-apa terus nyoba, ternyata bisa ya gitu. Gitu sih. Tapi memang platform Triversity atau mungkin Tribelio ini memang membernya berapa? Member affiliate kita udah puluhan ribu sih. Puluhan ribu? Ya. Berarti kalau teman-teman di sini pengen coba nitip dan digoreng dan diangkat sama teman-teman afiliator yang ada di Tribelio ini, bisa banget, bisa aja. Bisa. Vice versa atau pengen jadi affiliate di situ nyari produk kan ada 1000 produk lebih. Nah, ini kita kerucutin mengenai affiliate lagi ya teman-teman nih, biar teman-teman ada gambaran nih. Affiliate ini kan pisau bermata dua ya. Yang coba aku dapat ya selama ini aku pun juga jadi afiliator gitu. Ada yang bilang bahwa kayak iya gampang jualannya. Tapi ada juga yang kedua adalah sulit. Nah, menarik. Akhirnya nyampe nih ke obrolan kita mengenai belief tadi. Ya. Sulit, affiliate nggak sukses, padahal dia tanpa modal. Apakah memang dia harus bangun followers dulu, bangun konten dulu, atau yang kayak lu nih, kayak harus bikin podcast dulu, gitu kayak gini. Menarik. Apa memang kalau dari nol gimana menjadi afiliator jualin, misalnya produknya ini produknya lagi booming banget loh nih. Brand Boost Money Magnetnya Kodeni Santoso nih. Iya kan? Nah kita ngelihat gini deh, dari perjalanan aku bikin print boost yang satu judul itu bisa di atas 4.000 sales gitu. Gile. Kita breakdown. Ternyata bahkan follower aku sendiri aja di YouTube itu ada 470.000, kemudian di Instagram ada 300
350 lupa. Sekitar itu. Di TikTok ada 120 ribu juga. Penjualan itu mostly sekitar cuma 500 sampai 1000 sebenarnya. Oke. Jadi penjualan itu ternyata nggak segede itu, meskipun followernya ratusan ribu, itu bukan berarti salesnya langsung puluhan ribu, nggak juga. Cuma 500 sampai 1000. Nah, berikutnya dari 1000 sampai ke 3000-an itu udah genjot iklan tuh. Udah genjot iklan mati-matian tuh di situ tuh. Sisanya baru ditambahin dengan teman-teman affiliate. Oh. Jadi affiliate itu karena di tempatku masih baru ya. Jadi affiliate tuh nyumbang sekitar 15%-an lah. 15% sampai ya hampir 20%-an lah salesnya gitu. Nah, berarti kan untuk mencapai angka segitu sebagai creator kita punya beberapa beberapa distribution channel gitu. Nah, berarti belief bahwa aku harus punya follower duluan. Ingat, ratusan ribu nih, lakunya juga cuma segitu, 500 sampai 1000 sales aja, sisanya ads. Terus kalau mereka nggak punya followers lebih parah dong? Berarti kalau nggak punya followers memang nggak usah terlalu mikirin bahwa harus punya followers, tapi harus bisa ngiklan. Intinya adalah punya trafficnya dari mana. Kasih solusi punya audience. Berarti udah punya traffic nih. Jadi kalau teman-teman dari nol banget, pertanyaan simple sebenarnya. Nggak usah mikirin personal branding atau gimana. Tetapi traffic kalian dari mana? Lewat iklan bisa, konten organik juga bisa. Bahkan lu punya teman partner yang nggak ngerti apa-apa tapi punya akun publik kemudian nggak bisa dimonetize misalkan karena followersnya nggak ngerti jualan apa begitu. Barusan ada kontak saya nih, followers 1,2 juta. Tapi dia bilang kayak, aku mau duitin akunku gimana ya Dan ya? Sini merapat kalau sudah kayak begitu. 1,2 juta engagement bagus. Dia tunjukin postinganku 800 ribu view gitu. Sini. Aku ajarin. Jadi simply gak ngerti aja. Nah, kalau kita ngerti sebagai affiliate, kita jadi tahu, teman kita punya akun gede nih, tetapi gak bisa monetize nih. Ya udahlah, partneran aja. Aku aturin semuanya gitu kan, beres sebenarnya kan. Tinggal bagi hasil. Itu kan urusan belakang ya. Yang penting kan ada duitnya untuk dibagi kan. Iya. Dan sekarang akhirnya affiliate di mana-mana ya, sesimpel itu ya. Karena apa sih, si seller atau produsen ini dia fokus di produksi aja. Iya. Tapi dia tanpa ngerti pemasaran atau mungkin nggak paham lah ya. Iya, sama. Misalkan kayak kita ngomongin Apple deh. Apple aja dia ngerti desainnya, tetapi pengerjaannya pun dilempar kan ya ke company lain kan untuk bikinnya kan ke Cina misalnya. Ke Cina memang. Kan cuma desain by Apple. Iya. Bukan manufacture by Apple. Iya. Ya kan. Distribusinya lain lagi. Di Indonesia ada siapa? Ada iBox misalkan, ada Erafone, Digimap ya. Digi apa gitu kan ya. Nah, itu berarti kan urusannya beda-beda gitu. Sama dong dengan ini. Pemilik produk digital ya kita bikin dong. Habis itu kita lempar kemana nih, ke platform-platform yang mana nih gitu. Platform ini punya affiliate, platform ini punya ke Meta ada ads. Ya kan kita lempar kan sebenarnya ke TikTok ada ads. Iya. Nah, gitu. Oke. Ada kasih solusi yang punya audiens gede, lempar aja gitu kan. Kita lempar kayak gitu. Mikirnya seperti itu. Nah, yang baru mulai mikirnya adalah gue nggak punya personal branding. Nah, ini kan mindset. Lu punya sejuta pun belum tentu bisa monetize segede itu. Setuju itu. Ya buktinya tadi 1,2 juta. Gimana caranya gue dapetin duit? Gak ngerti juga gitu. Nah, jadi mesti affiliate itu mesti smart lah, street smart gitu. Kayak ini ada produk nih, marketnya di mana ya? Di situ tuh marketnya. Berarti aku harus bisa kesini nih, nyambungin nih. Yang Meta pakai ads, ke TikTok pakai ads, boleh lah. Kesini pakai KOL, kesini pakai affiliate, kesini pakai apa? Itu loh affiliate namanya. Oke, makanya mengafiliasikan, berafiliasi. Ya clear ya teman-teman ya. Jadi biar akhirnya jadinya nggak apalagi tadi kayak kasih solusi kan modalnya gede tuh bangun podcast dan sebagainya. Lah justru itu kalau kalian nemu tempat-tempat yang gede, yang punya kayak audiensnya udah gede, ajakin partneran aja daripada nyinyirin begitu kalian stuck. Iya kan? Terus yang kedua, kalau tiba-tiba kita udah kecewa gimana? Nggak mau kolaborasi sama lu pada gara-gara lu udah nyinyirin kita. Selesai. Kenapa sih harus kayak begitu gitu? Iya. Aja kolaborasi aja. Kolaborasi aja, profit sharing masih oke kok. Masih dapat duit tanpa modal. Oke. Iklan kan juga berbayar. Gua langsung paling parahnya aja deh. Memang nggak punya duit sama sekali. Yang tadi aja, teman-teman ada nggak yang punya gandeng deh, ameng kanan kiri ya? Iya, lu punya nggak teman-teman? Kalau nggak punya, temannya teman ada nggak? Iya, tinggal lu kalau jual, kalau laku sekian, ya teman-teman ada nggak? Nanti gue dapat sekian. Makelar ya sebenarnya. Makelar. Kecil-kecil aja lah, ambil 10% lah. Misalkan tadi 40%, lu ambil 30%, gue yang makelarin 10% lah. Kasih ya, gue kenalin, gue aturin semuanya 10%. Nah 10% dipakai buat ngiklan kan bisa. Yes. Kalau punya skill ngiklan. Makanya belajar. Karena 1:9 loh tadi ROAS-nya. Gila, ya ROAS-nya kan? Kalau 1:9 mah returnnya mah gede. Enak banget ya. Keluar 1 juta dapat 10 juta, dapat 9 juta lah. Iya, kalau 9 kan berarti kan. Tapi kan affiliate kan dapatnya 1:2 tadi. Kalau
komisi 20%. Kalau komisi 40% kan masih lumayan 1/4. Nah, masih lumayan 1/4. Kerja apa 1/4? Yes. Nah inilah akhirnya gue manggil Ko Denny ini nggak cuma mengenai menepis tentang stigma-stigma affiliate lah, bla 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 bla. Ya mungkin macam-macam lah ya. Yang kedua adalah gue juga sebenarnya penasaran dari sisi orang-orang ini kan affiliate ini kan pasti kan sisi hopelessnya juga pasti tinggi ya. Alah emang laku. Alah kan gue nggak punya personal branding. Ya. Alah kan gue begini. Nah pas memang ternyata Ko Denny juga punya produk yang namanya Brand Boost Money Magnet ya, yang memang sekarang lagi booming banget nih. Ya. Nyambung nih, gue nggak tahu deh apakah produk itu dibuat sengaja untuk menepis orang-orang yang pada berisik, rewel di bawah nih, biar ngebuka, buat afirmasi, buat ngebuka nih ujung-ujungnya bahwa kayak lu belief lu aja lu bermasalah gitu loh belief lu. Ya kan, lu aja nggak yakin, lu aja nggak beriman. Ya. Kayak gitu-gitu kan? Ya. Apakah untuk nyenggol orang-orang itu apa gimana? Sebenarnya enggak sih. Atau gimana sih? Jadi awalnya kalau aku sendiri nih ceritanya nih, 2008 itu kena panic attack. Panic attack tau lah, tiba-tiba panik gitu, tiba-tiba keringet dingin dan sebagainya lah gitu. Ke psikiater, ke meditasi, udah kemana-mana lah gitu, nggak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya ngerti bahwa ternyata waktu itu beresnya pakai NLP ya. Neuro Linguistic Programming. Jadi bawah sadarnya di breakdown lah. Ternyata ada salah ngomong yang salah gitu di dalam hati gitu yang akhirnya bikin orang tuh stres, panik, anxiety gitu sih. Dulu 2008. Sehingga akhirnya di 2009 itu aku sendiri belajar tuh yang namanya NLP dan sebagainya. Aku udah master juga di situ. Ngerti. Termasuk dulu aku introvert banget yang nggak berani public speaking. Nah, itu juga dulu dibantuin kayak begitulah, pakai afirmasi, berani ngomong dan sebagainya. Akhirnya bisa. Nah, cuman dari sini kan belum dibuat sebagai produk nih sama aku nih. Nah, terakhir kan bikin kan ada Tribelio, ada buku list building, ada buku content creator. Ternyata kalau diurut-urut, problem terbesar orang yang tidak bisa membuat orang itu bergerak atau nggak berani konten dan sebagainya, itu selalu balik lagi ke mindset kan. Aku malu lah, aku minder lah, aku nanti dibully orang, itu kan semua urusannya mindset, bukan teknis. Nah, selama ini aku ngajarin teknis nih. Nah, karena problemnya adalah di bawah sadar, akhirnya kenapa ya nggak bawah sadarnya aja aku beresin ya sekalian ya gitu. Makanya muncul tahun lalu sebenarnya itu Brain Boost yang PD Public Speaking. PD Public Speaking sama Brain Boost untuk relaksasi. Jadi dipakai, dengerin aja kalau nggak berani konten, dengerin aja 30 hari. Biasanya 7 hari udah pengen konten. Kok bisa? Karena gini, otak kita itu ada 2, ada otak sadar sama otak bawah sadar. Sesimpel itulah. Otak sadar itu yang kita pakai sehari-hari mikir. Jadi kita kayaknya ngerti semua hal, itu cuman otak sadar aja. Itu cuma 12% fungsinya. Nah, bawah sadar kita tuh 88%. Nah, bawah sadar itu mengontrol semuanya di tubuh kita, termasuk kayak detak jantung kita lah, nafas kita, darah kita, semuanya gitu. Makanya otak tidak sadar, bawah sadar lah. Kalau kita harus sadar untuk nafas, mati kita, lupa nafas. Iya. Kena stres dikit lupa nafas gitu kan. Jadi itu memang sudah bergerak sendirinya. Jadi otak bawah sadar ini yang ngontrol mood kita juga, itu semua di situ otaknya gitu kan. Nah, tidak mudah untuk kita tiba-tiba, yuk bawah sadar, kita mau begini nih, nggak bisa, nggak semudah itu gitu. Nah, yang biasa kita pelajarin itu namanya otak sadar. Nah, otak bawah sadar itu biasanya ya paling aktif pas kita mau tidur. Jadi seharian kita menerima informasi dari berita, koran, sosial media dan sebagainya, itu masuk di otak sadar. Pas mau tidur, itu otak bawah sadarnya baru kebuka tuh. Nah, itu baru masuk tuh. Ada filternya di situ. Yang penting masuk, yang nggak penting dibuang. Yang penting masuk gitu. Jadi sebenarnya prosesnya itu kayak begitu. Nah, sekarang lihat nih, anak kecil itu usia 0 sampai 7 tahun, itu bawah sadarnya masih ngebuka banget nih. Lihat ya, anak kecil diajak nonton bioskop Spider-Man, pulang jadi Spider-Man dia, lompat sana lompat sini gitu kan. Karena otak bawah sadar tidak bisa membedakan realita dan imajinasi. Jadi semuanya dianggap realita udah. Dia nggak bisa bilang, oh ini ngayal, ini enggak. Itu otak sadar. Jadi kayak bilang, dan ini nggak make sense dan sebagainya. Itu otak sadar. Otak bawah sadar, semua yang masuk dianggap benar. Ya, jadi dia nggak ada ngejudge benar salah. Ngejudge itu otak sadar. Jadi judgement itu otak sadar gitu. Otak bawah sadar itu ya, pokoknya lu ngomong apa, gue jalanin. Gitu. Jadi kayak kapalnya gitu. Otak sadar tuh kaptennya. Yuk kesini gitu. Tapi bawah sadar tuh gerak gitu aja. Nah, menariknya kita berpikir bahwa hidup kita itu karena pemikiran kita. Otak sadar. Kenyataannya enggak loh. Contoh begini. Kalau misalkan kita bangun pagi gitu ya, terus bad mood. Padahal tahu ada kerjaan harus kerjakan.
tapi deadline masih minggu depan. Ngikutin kerja atau ngikutin bad mood? Wah, ya mau nggak mau kerja lah. Kerja kalau sadar, itu tadi kan. Kalau masih minggu depan. Iya. Pertanyaan kalau masih minggu depan. Yang ikut bad mood pasti. Slow living dulu aja. Iya, nyantai aja lu masih minggu depan. Masih minggu depan kan. Berarti kita ngikutin bawah sadar sebenarnya, karena feeling kan. Nah, kalau tiba-tiba bos bilang, deadline dimajuin ya 3 hari ya. Kerja kan? Kerja. Tapi karena apa? Karena kerja atau karena takut dimarahin? Takut dimarahin. Sekali lagi feeling lagi ya. Gila. Oke? Iya, oke. Wah, seru nih. Kita menikah nih. Orang bilang cinta itu buta. Why? Karena otak sadarnya shutdown, yang main feeling kan? Iya. Kalau by logika, kita ngitung nggak mau menikah? Plusnya apa, minusnya apa, ditulis gini? Enggak. Pokoknya gue suka. Iyalah. Habis itu nggak bisa move on. Iya. Iya, dia nggak mikir. Bawah sadar lagi. Oke. Rokok. Ditulis tuh berbahaya, bisa meningkatkan resiko ini itu, ada gambarnya lagi. Kok masih ngerokok? Padahal tahu bisa menyebabkan penyakit. Tahu itu sadar. Tahu itu sadar, ada gambarnya. Iya. Kok masih ngerokok? Bawah sadar. Karena bawah sadarnya dia yakin seyakin-yakinnya penyakitnya nggak kena dia besok. Orang kakek gua umur 90 ngerokok kagak mati. Jadi dia yakin besok nggak kena. Kuncinya itu ya, dia yakin besok nggak kena. Ya, oke. Orang ke kasino deh. Ke kasino, semua yakin menang. Judi, iya semua yakin menang. Semua yakin menang dong. Kalau dia yakin kalah nggak judi dong. Iya. Ya kan, dia yakin menang, kenyataannya kan tidak. Kalah. Gitu. Berarti kita driven, kita digerakkan oleh bawah sadar sebenarnya. Beli tas deh, atau kayak gadget beli tas Hermes. Iya. Oke, mahal banget. Pulang, kok gua beli ya? Gila, gue otak sadarnya tiba-tiba menjustify kayak, nggak apa-apa lah, barang baru gitu. Ini tangan pertama, ini masih bagus. Nanti gua dilihat temen, status gua naik. Itu otak sadar tuh ngikutin bawah sadar, tapi decisionnya itu bawah sadar. Jadi hidup kita ternyata decision itu dilakukan oleh bawah sadar. Nangkep ya di sini ya, dari sini udah kelihatan banget. Dapat kalau gue nangkep banget deh. Ya kan. Jadi kalau ngomongin sosial media lagi bertengkar dan sebagainya, itu pertengkaran bawah sadar sebenarnya. Ego gua begini, ego gini gitu. Bukan logika. Makanya sering banget ya tiba-tiba khilaf, minta maaf. Ya sekarang itu bawah sadarnya lompat aja, take over ya. Video minta maaf, video klarifikasi. Gitu. Ya kan logikanya kan kalau dia sadar, ya dia nggak mau nih untuk nabok orang nih, cuma yang perbuatan dia adalah di alam bawah sadar. Exactly. Buktinya habis itu ujung-ujungnya minta maaf gitu kan? Iya, begitu take overnya balik ke otak sadar dia minta maaf gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau hidup kita dikendalikan oleh bawah sadar semuanya dan hidup kita ternyata susah-susah semuanya, ya kan tadi banyak yang susah gitu. Artinya adalah kemungkinan besar kan bawah sadar kita salah. Nah, belief kita atau keyakinan kita bisa saja salah. Nah, kenapa bisa saja salah? Karena gini, bayi lahir itu murni. Dia nggak punya belief apa-apa. Nggak ada bayi lahir, "Mah, aku kok miskin ya, cari duit susah ya." Jadi affiliate itu susah ya, Mah. Nggak ada lah. Ya kan, itu semua hanya didapatkan ketika dia ketemu teman-temannya, terus teman-temannya bilang, "Bro, hidup itu susah, lihat tuh lagi resesi, lagi pemilu, lagi covid, lagi ini itu." Dan akhirnya karena semua temannya bilang begitu, dia percaya bahwa hidup itu susah. Kebentuk. Jadi barusan dari Idea Cloud, saya dari Idea Cloud kemarin. Kalau ngumpulnya sama Pak Hermanto nggak ada susahnya. Bentar-bentar beli perusahaan, iya kan? Jadi tergantung siapa kita ngumpul, itu akan membentuk kita. Nah, itu problemnya di situ. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda hidupnya mulai nyadar nih, berarti hidup gua susah, itu karena mindset belief gua susah. Mindset itu atau belief itu, remember, belief itu gak kayak kita mikir ya. Belief itu kita percaya loh. Contohnya begini, paling gampang. Percaya nggak bahwa cari duit itu harus kerja keras? Nah, itu pertanyaannya. Wow, berat. Percaya nggak? Oke. Ketika ada yang bilang begini gimana? Ya percayalah kalau untuk dapetin. Mereka buktinya tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Dibalik, ada nggak orang-orang yang nggak usah kerja keras tapi duitnya banyak? Oh, ada. Nah, berarti belief tadi nggak valid dong. Oh, oke. Ada nggak orang yang kerja keras mati-matian tapi nggak ada duitnya? Ada. Banyak kan? Iya, banyak. Berarti kan nggak valid kalau kita belief bahwa harus kerja keras untuk dapat duit. Ini kata-kata yang nggak valid sebenarnya, karena ada banyak variabelnya sekali kan. Ada yang kerja keras dapat duit banyak, ada yang kerja keras tidak ada duitnya juga ada. Iya. Oke. Ada yang nggak kerja juga nggak ada duitnya. Ada yang nggak kerja tapi duitnya banyak. Ada. Berarti kata-kata ini tadi tidak valid kalau harus hanya satu sentence. Iya dong. Nggak fair dong. Itu yang disebut dengan belief. Nah, sekarang kita ngomong gini. Apa sih open minded? Open minded itu apa sih sebenarnya? What do you think?
Apa ya? Open minded yang disebut gue open minded sama orangnya. Kan selalu semua ngaku orangnya open minded. Iya, sampai gue tes. Iya, gue sih orangnya mah open minded ya. Gimana jelasinnya ya? Iya, gue mah open minded lah. Open minded adalah ketika Anda bisa menerima bahwa orang lain punya belief yang berbeda dengan Anda dan Anda tetap respect. Nggak harus diterima loh. Tapi respect. Iya memang ya open minded. Ya pokoknya kalau ada counter nggak setuju, nggak sepakat. Yes. Tapi bukan berarti kayak kita menghargai. Kita bukan ngejudge begitu. Yeah. Contoh paling ekstrim nih. Gimana kalau misalkan aku bilang aku beliefnya adalah bisnisku itu bisa maju karena feng shui. Iya haknya. Gitu. Kalau orang nggak open minded dia akan langsung bilang nggak mungkin lah. Iya kan. Orang nggak, karena dia beliefnya adalah harus kerja keras bukan feng shui, itu beliefnya dia. Okay. Nah, yang disebut open minded adalah dia bisa menerima bahwa orang lain ada yang punya pendapat yang berbeda dan dia tetap respect. Meskipun dia bukan berarti dia harus habis itu justifikasi. Bukan berarti habis itu dia harus panggil ahli feng shui buat bisnisnya. Enggak, bukan itu gitu. Tapi dia bisa respect bahwa orang lain bisa pakai feng shui. Ini pakai astrologi. Ini pakai spiritual. Kita hargain tanpa harus menjustifikasi bahwa kayak kamu ini salah bahkan begini. Itu. Ya udah kalau lu enggak sepakat, ya tinggalkan. Iya, bukan ditinggalkan, bukan diadopsi ya, bukan diadopsi, tetapi kita nggak menyalah-nyalahkan mereka. Iya, itu. Karena kalau harus sama, open mindednya di mana? Oke. Iya, agama pun juga lakum dinukum waliyadin. Agama nggak boleh maksain loh. Nah, itu agama. Jadi misalnya contoh nih, gue muslim, Kodedin muslim, Katolik kan? Gue bilang kayak agama lo udahlah itu nggak boleh kan? Parah, nggak boleh. Kita juga nggak. Iya dong. Itu di Islam tuh diatur bahwa kita agama tidak ada paksaan. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke bawah sadar tadi. Kalau kita tahu bahwa ternyata bawah sadar kita ini yang menggerakkan kita, pertanyaannya adalah gimana mengubah bawah sadar ini supaya sesuai dengan apa yang goalku aku inginkan, gitu kan? Mau kaya, mau lunas utang, mau apapun itu gitu kan? Gimana caranya? Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin belief atau kita mungkin agak nyerempet ke law of attraction kali ya. Boleh, dalam konteks ini gitu ya. Iya, boleh. Oke, sebentar. Kita masuk ke Brain Boost dulu. Brain Boost dulu itu sebenarnya adalah sebuah audio afirmasi yang aku desain untuk memprogram bawah sadar. Karena bawah sadar tadi kan bisa aja aku nggak pede ngonten, aku nggak pede jadi bikin konten di YouTube dan sebagainya kayak begini, nggak pede gitu kan, karena ada kata-kata di dalam yang selalu bilang kayak aku jelek lah, nanti followernya nggak ada yang lihat lah, nanti videoku membosankan dan sebagainya. Itu kata-kata yang muncul terus. What if kata-kata itu diprogram aja, diprogram itu dia believe bahwa videoku bagus kok, videoku aku oke kok, bisa diterima orang dan seterusnya, aku pede, aku percaya diri dan sebagainya. Itu muncul di dalam hati. Kalau kita ngomong itu tiap hari, kita akan percaya dan kita nggak ada masalah dengan konten tiba-tiba. Nah, itu beliefnya tuh tadi masuk tuh di situ tuh. Iya kan, itu beliefnya kayak gitu tuh caranya. Maka ya. Brain Boost yang awal aku bikin itu adalah Brain Boost PD Public Speaking. Jadi didengerin aja. Aku akan bacain bahwa kamu percaya diri. Setiap kali kamu memegang mic atau melihat di kamera, kamu akan percaya diri. Apapun yang kamu pikirkan akan mudah diucapkan dengan kata-kata. Jadi nggak ada kayak macet lah dan sebagainya. Itu ceritanya seperti itu. Gitu sih. Oh, itu masuk di alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Gini, kalau cuma sekedar cerita kan kayaknya kan kesannya kayak omong kosong ya. Nah, gimana cara mengcounter itu bahwa ini bukan omong kosong, kan tinggal dibacain doang, tinggal didengerin doang. Nah, gini, apakah pakai ilmu-ilmu narasi tentang NLP atau gimana? Jadi gini, otak sadar tuh kita belajar namanya gelombang otak. Gelombang otak paling umum itu ada 4. Kita ngobrol kayak begini, fokus kayak begini, ini gelombang beta. Gelombang beta itu kritis, analitis. Pokoknya kita mikir, judgement banget, itu gelombang beta. Buat kerja, buat fokus itu beta. Kita ngelamun, kita santai dengerin musik, itu gelombang alfa. Duduk di toilet, nah itu alfa tuh. Itu gelombang kreativitas. Makanya kita duduk di toilet tiba-tiba ide bisnis kayak begini ya gitu kan. Jadi jangan fokus kerja tapi nyari ide. Gelombangnya nggak cocok. Oh, nggak matching. Jadi masih santai dengerin musik, gitu ngelamun-ngelamun dikit itu ide muncul. Gitu. Itu gelombang alfa. Nah, gelombang theta itu gelombang mau tidur sama bangun tidur. Jadi mau tidur, begitu tidur sama bangun tidur itu gelombang theta. Gelombang sugesti, gelombang meditasi dalam. Makanya kita lihat bahwa anak kecil, bayi digendong, dibisikin, diceritain dongeng-dongeng. Itu memasukkan afirmasi sebenarnya supaya nanti gedenya jadi begini, jadi begitu gitu loh. Jadi udah dari dulu sebenarnya, ini udah dari kayak zaman nenek moyang kita kan selalu digendong-gendong, ini kamu nanti rajin ya, kamu jadi orang sukses ya. Itu semua itu afirmasi sebenarnya. Itu dimasukin, itu gelombang theta. Tidur dalam sekali itu gelombang delta. Gitu. Yang udah gone gitu delta. Itu udah nggak mungkin bisa masuk apa-apa. Nggak masuk apa-apa.
Tapi dalam 8 jam tidur, delta itu paling sejam. Sisanya itu theta. Bener. Istilahnya apa? Pakai ini deh, pakai sleep tracking deh coba. Deep sleep gitu Deep ya. sleep itu cuma 1 jam, 1 jam 5 menit, cuman segitu. Ada yang kurang dari 1 jam. Sisanya theta. Nah, berarti sekarang kalau misalnya nih, kemarin dia nanya, Dan, kalau misalkan ini memprogram bawah sadar, tekniknya pakai apa? Afirmasi kan namanya kan. Afirmasi adalah mengulang kata-kata yang positif yang kita ingin program ke bawah sadar. Jadi misalkan ngomong kayak, wah saya sukses, saya adalah orang yang sukses, saya kaya, saya ini dan sebagainya. Tapi diucapkan dalam gelombang beta, dia nggak bisa masuk. Gitu. Beta itu kritis. Kritis itu gini loh. Punya banyak utang, terus aku bilang kayak aku sukses, aku kaya dan sebagainya. Otak kritis kita bilang apa, bro? Utang tuh lunasin dulu, baru ngomong kaya gitu. Nanti kalau udah lunas baru ngomong kaya. Itu otak kritis. Makanya kita nggak pernah bisa nembus gitu. Apalagi ketika stres ya, banyak utang kok disuruh happy. Kan nggak make sense gitu. Realita aja gitu. Iya kan? Itu kayak begitu. Nah, padahal tadi aku adalah prasangka hambaku. Iya. Jadi kalau kita mau punya duit banyak, kita harus ngerasain duit banyak, bukan ngerasain utang banyak. Karena prinsipnya kalau ngomongin dalam konteks ini sekarang, money magnet itu adalah sebenarnya money magnet itu memanfaatkan fenomena di mana realita kita itu adalah cerminan dari isi hati kita. Kalau kita rasanya duitnya banyak, ya duitnya akan datang. Tapi, ini maaf dipotong dikit. Nyambung nggak ketika tadi kan Kode ini bilang bahwa kita tergantung siapa teman kita. Ya. Nah, kalau di kepercayaanku itu adalah ya kita kalau nongkrong gaulnya sama orang yang pandai besi, yang mungkin las apa segala macam, kamu akan dapat bau besinya, asapnya. Tapi kalau kita nongkrong sama orang-orang yang penjual parfum, kita akan dapat wanginya. Dan burung pasti akan terbang dengan beserta spesiesnya, sama satu spesies. Yes. Kalau kita nongkrongnya sama orang-orang yang doyan mabok, ya, doyan ini, doyan itu, hal-hal negatif, narkoba dan lain sebagainya, ya pasti kita akan terjerumus ke sana. Ya, benar banget. Nah, itu vibes-nya itu kebangun ketika kalau memang kita adalah nongkrong sama orang-orang yang benar, apa segala macamnya, kita nongkrong sama Pak Hermanto Tanoko, Kode Santoso, ya kita kan jadinya vibes-nya juga ikutan positif. Ya. Nah, bukti untuk ada orang bilang kayak vibes itu emang sengefek itu ya. Oke, pertanyaanku gini, pernah nggak ketemu orang, teman atau siapapun itu, dia belum ngomong apa-apa, tapi kita tahu dia bad mood? Iya. Sering kan? Sering lah. Dia marah, dia apalah, dia jutek nih gini. Belum ngomong loh. Iya. Baru diam aja, baru ketemu gitu kayak, tahu ya. Lu kenapa sih bro? Gitu kan. Itu karena vibes itu sebenarnya kita kerasa, cuman kita nggak biasa mendeteksi itu. Jadi kayaknya alah kebetulan. Gitu kan, alah inilah gitu. Tapi itu ada gitu. Nah, jadi balik ke tadi itu berarti gini sekarang, kalau di law of attraction kita disuruh bersyukur. Nah, bersyukur tuh kayak gini, misalkan aku mau jual barang nih, aku mau jual rumah nih ceritanya. Sebelum hari H terjual, itu kan feelingnya masih kayak ngarep kan? Iya pastilah, iya kan belum tentu laku lah. Begitu laku terjual, happy-nya kan luar biasa. Iya, finally laku nih gitu. Besoknya tiba-tiba teman kita telepon, bro, rumah lu udah laku belum? Gua mau Sering gak kayak gitu? Aduh iyalah. Iya kan? Oke. Ini asik nih. Oke, terus. Kayaknya apa maknanya? Kok lu teleponnya sekarang sih? Kok gak kemarin-kemarin waktu gua lagi jualan? Kenapa lu teleponnya udah laku? Itu mau jualan rumah, jualan motor, jualan mobil, itu semua kan kayak begitu kan? Nah, apa artinya? Artinya adalah sebenarnya kalau kita sudah ngerasa laku, itu menarik orang untuk beli. Jadi vibrasi. Jadi gini, mau laku nih, barangmu mau laku nih, rasakan seperti sudah laku. Oke. Tahan, berarti bukan kayak kesannya tuh produk ini yang bikin kita laku nih. Bukan. Jadi kayak dukun. Bukan kayak begitu. Bukan. Lakunya itu tetap rezekinya dari Sang Pencipta. Dari Tuhan. Oke. Contoh gini. Pernah nggak buka pasar? Oke, kita buka pasar, pameran gitu di fair gitu kan. Terus habis itu kita lihat teman kita, bro, beli dulu lah buat penglaris lah. Oke. Sering kan gitu ya? Iya, ada kayak gitu. Jadi baru buka jam 9 pagi gitu. Lu beli dulu lah. Oke, gua beli ya ini buat penglaris lah gitu kan ceritanya. Nah, habis itu jadi rame. Kan fenomenanya kan kayak gitu ya. Iya, tapi bukan gara-gara dia penglaris, bukan mempercayai bahwa gara-gara penglaris ini adalah berarti gua rezekinya datang dari situ. Bukan. Tetap datangnya dari Allah kalau yang muslim gitu ya misalnya. Benar. Okay. Tetapi fenomenanya adalah apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi gitu kan. Pertanyaannya kan itu. Mood, belief. Yes, jadi begitu laku, dia langsung hatinya, yes, laku nih hari ini. Vibrasi laku inilah yang menarik orang lain langsung datang ke tempat dia. Makanya disebut penglaris. Lu buka jalan lah bro gitu. Jadi fenomenanya sama sebenarnya. Ini di mana-mana terjadi gitu. Kita terjadi setiap hari. Tapi kita kayak kebetulan aja gitu. Dan nyambung berarti ketika kita ngomongin baik-baik, positive vibes apa segala macamnya, dan tadi masalah kita yakin omongannya positif, kita yakin kita positif bahwa ini pasti ada jalannya dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang baik-baik, omongan
adalah mulutmu harimau itu adalah kayak gitu. Itu nyambung jadi situ semua. Karena yes laku. Oke, berarti hari ini pasti lagu keras. Datang tuh dang. Nah, kesulitan banyak orang adalah barang nggak laku kok aku disuruh ngerasa laku. Itu kesulitan terbesarnya. Iya kan? Gua banyak hutang, kok disuruh ngerasain banyak duit. Ini gimana rasanya? Gak bisa. Caranya? Nah gitu kan. Nah sebenarnya bisa pakai afirmasi dan sebagainya. Cuman problemnya adalah kalau kita afirmasi itu harus dilakukan di gelombang theta. Mau tidur tuh loh. Iya kan? Itu diafirmasi. Kayak bayi tadi loh. Itu biar afirmasi gak resisten. Karena kan tadi kan penolakan terjadi adalah ketika kita lagi beta, kita nolak tuh. Alah mana bisa utang depan mata kok. Udah itu otak itu tidur dulu. Bawah sadarnya kita ini. Keren. Cuman problem terbesarnya adalah kalau orang mau ngelakuin sendiri. Oke Dan, kalau gitu aku mau afirmasi nih. Aku tulis nih ceritanya nih. Aku kaya, aku sukses, aku banyak duit rekeningku banyak sekali nih. Gitu kan ya ceritanya ya. Terus habis itu tidur dong. Begitu sudah mau tidur, terus kita lupa, tadi mau ngomong apa ya? Nginget dong. Ketika kita nginget mau ngomong apa, otak kita dari theta naik ke beta lagi, agak masuk lagi. Itu problem terbesarnya afirmasi. Kenapa orang afirmasi? Ngerti sih afirmasi sih dan ngadep kaca ngomong kan. Ya tapi kalau di gelombang beta kagak masuk bro. Harus di gelombang theta, harus lu tidur tuh lo masuk. Mau tidur tuh kayak sleep. Makanya dengerin. Makanya daripada nginget-nginget, gue bacain pakai Brain Boost gitu. Sesimpel itu. Gile. Coba kita lihat ya Brain Boost ini ya. Nih kita lihat testimoninya nih. Dahsyat. Coba beneran orderan kaget. Tanggal 6 join pakai 3 hari, tanggal 10 deal. Nah kayak gitu-gitu. Wow. Ya kan? Saya seorang ojol. Setelah mendengarkan Brain Boost Money Magnet, beberapa hari ini orderan gak berhenti masuk sampai kewalahan. Nggak seperti biasanya sebelum mendengarkan terasa sepinya. Terima kasih kok modalnya kembali. Iya, yang bawa nih. Tadi pagi duduk bersandar enak di kursi, relax. Pagi ini dapat dana segar masuk 11 juta. Jadi random apa sih kok? Coba, ini harus clear dulu ya. Jangan-jangan produk ini adalah dibuat menjadi satu acuan bahwa lakunya gara-gara produk ini. Salah dong? Enggak, kita salah disclaimer dong. dikit. Disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu Ayo nih, hati-hati nih. Ini jangan jadinya akhirnya jadi berhala baru nih. Disclaimer, gimana? Disclaimer. Jadi semua hasil di sini masing-masing tergantung dari doa Anda masing-masing ke Tuhan. Jadi benar-benar tergantung Tuhan mau ngasihnya apa. Saya bilangnya adalah besar atau kecil pemberian Tuhan disyukurin aja. Bersyukur, betul. Ya bersyukur. Betul. Gitu aja sih. Jadi bukan ini. Ini sebenarnya Brain Boost hanya menyelaraskan hati kita. Supaya nggak worry, nggak khawatir, nggak cemas itu loh. Jadi yang saya terus ucapan omongannya kan omongan jadi doa ya. Pernah dengar kayak gitu-gitu kan? Tuhan mendengarkan doa yang datang dari hati, bukan dari mulut, cuman komat kamit doang. Komat kamit tapi sebenarnya dia nggak yakin gitu ya? Iyalah. Salah di situ. Iya, yakin tuh kan di hati gitu kan. Feeling tenangnya kan di hati, bersyukur di hati, bukan di mulut doang. Oh iya. Ya jadi kalau kita bilang Tuhan aku mau lunas utang, tapi ini worry terus gitu, ya nggak lunas-lunas. Nyambung sama yang tadi ya. Berarti kan mana nih katanya udah minta tapi nggak dikasih nih. Mana iya, nih? Iya. Terus tuh. Nah, kamu nggak yakin sih sama aku. Kan jadi kayak gitu tuh. Nah, untuk bikin yakin kan nggak semudah ngomong doang. Lu mesti yakin. Tapi worry-nya tetap ada kan. Makanya karena harus diprogram di bawah sadar. Ini bawah sadar letaknya, bukan di otak sadar. Kita bilang yakin, diterima otak sadar. Belum masuk ke bawah sadar. Wah gila. Nah, daripada susah-susah masuk ke bawah sadar, mending lu tidur gua bacain. Gila ini. Sesimpel itu sebenarnya. Coba di next tadi ada lagi tuh yang simple banget. Tadi satu lagi di next. Gila. Ini menarik nih. Ruko yang udah 10 tahun saya tawarkan dari tahun 2014 setelah saya dengarkan baru 1 minggu kemarin Sabtu ada buyer yang langsung survei mau beli ruko 6M. Sekarang udah pengajuan dan ini sudah lunas. Itu kita zoom. Udah lunas belum? Udah beneran udah dibayar belum? Udah, thank you so much. Thank you ya. Kayak gitu. Ini beneran nih. Nah, jadi ini bukan tentang kemarin dia bilang kayak ini diplesetin lagi di thread nih. Apa? Diplesetin orang. Emang bisa dengerin doang bisa, bukan di thread sih, di Telegram. Emang bisa dengerin doang dapat 6M. Bukan dapat 6M teman-teman, ini jual ruko. Coba ya. Ini kita clearkan ya. Kata Kania nih, ya. Ruko yang udah 10 tahun saya tawarkan dari 2014. Setelah saya dengarkan audio Brain Boost ini baru 1 minggu. Yang audio ini maksud adalah gelombang audio yang dibacain sama Kodeni Santoso langsung. Ya. Sifatnya voice over, lu dengerin aja. Oke, lu dengerin aja. Durasi berapa? 1 jam. 50 menit. 50 menit, oke. 50 menit. Nah, itu ada afirmasi, ada istilahnya relaksasi mengantarkan kita dengan kita percaya diri, kita percaya belief, positive vibes, apa segala macamnya. Kemarin hari Sabtu ada bayar. Boleh dibedah nggak kok? Kalau ini harus balik lagi ke obrolan kita di awal, berarti 10 tahun dia nggak yakin bahwa bukan nggak yakin, berharap.
salahnya bedanya berharap sama bersyukur tuh gimana ya? Bersyukur itu kalau gini tadi, yang kita jualan rumah tadi paling gampang. Oke. Bersyukur itu kan lu rumahnya udah laku. Ya sudah laku nih, thank you God ya, thank you, terima kasih Tuhan udah laku. Ini namanya bersyukur. Iya. Berharap itu, Tuhan kapan ya ini laku ya, kok gak laku-laku ya ini ya, kapan ya, ayo ya Tuhan datengin pembeli lah. Kayak gitu, itu namanya berharap gitu loh. Kan beda, kan vibrasinya kan beda. Beda vibrasinya. Rasanya aja di hati tuh beda banget. Makanya, ya kayak jualan rumah tadi lah paling gampang. Makanya 10 tahun mungkin jangan-jangan begitu aja tuh. Iya. Begitu dengerin ini, udah langsung kita program aja bawah sadarnya. Oke. Kita perhatiin si brand busnya ini. Audionya ini. Dari gelombang-gelombang theta dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak teknisnya? Setelah memang pas udah kata-kata, akhirnya kan jadi, kode ini kasih. Maksudnya begitu masuk, wow, oke, langsung. Gimana? Cara kerjanya? Cara kerjanya gini, kan kita mau memprogram bawah sadar. Jadi yang pertama adalah prosesnya adalah kita relaksasi dulu. Relaksasi ya supaya relax, kayak semacam guided meditation lah sebenarnya. Ya kan disuruh relax, lemesin tangan semuanya biar relax aja gitu. Karena dengan semakin relax, semakin dalam, semakin mudah masuk ke bawah sadar. Itu satu. Nah, ketika sudah siap, maka saya akan membacakan afirmasi tadi. Afirmasi ya tadi, duit datang dari mana saja, rezeki datang dalam segala bentuk, peluang datang dengan mudahnya, orang lama dan orang baru berdatangan memberikan peluang yang baru. Menarik kan ya? Kan asik kan ya kayak gitu, asik, kan ya. Asik, dan kita believe tuh gitu kan. Nah, ini aku bacain dengan teknik kuping kiri dan kuping kanan berbeda. Boom, masuk, boom gitu, tabrakan. Jadi suaranya tuh overlap gitu. Oh, malah nggak noise ya, malah nggak ganggu ya? Ganggu kalau tak sadar. Oh, pusing, otak sadarnya pusing. Iya. Dia kalau ngikutin sini, aduh apaan sih? Akhirnya ketika apaan begitu dia capek, dia bilang apa? Ya wis lah, whatever lah. Balik lagi. Enggak gini. Ya begitu whatever, dia akan capek, otak sadarnya capek, dia akan ngebuka bawah sadarnya. Gitu. Oh, dari si capek itu, otak sadarnya capek, dibuat jadi capek. Jadi dia nerimo aja dulu. Terima aja lah, bolah apalah gitu. Kayak gitu, di bawah sadarnya akan terima. Bawah sadar itu dikasih kiri kanan cepet pun dia terima. Bawah sadar tuh sakti banget. Oh. Kalau orang otak sadar dikasih cepet, bentar pelan dikit bisa nggak sih? Itu otak sadar. Otak bawah sadar, bum masuk gitu, masuk aja. Oke. Sakti dia. Dan ada hubungannya ketika sengaja kanan kiri, apakah memang ada istilah psikologinya atau mungkin? Jadi itu di gerbangnya itu namanya RAS, Reticular Activating System. Gerbang antara otak sadar dan bawah sadar. Oke. Itu namanya RAS gitu. Terus? Nah, ketika dikasih kiri kanan begitu, RAS-nya ini capek dan ngebuka. Gitu. Oh. Ketika capek dan ngebuka kan lebih mudah untuk masuk ya ke bawah sadar ya. Tidak dijudge lagi gitu. Karena yang ngejudge capek. Kiri kanan capek, bodoh amat lah. Lu masuk aja deh gitu ceritanya. Itu teknik kedua. Nah, teknik ketiga aku tambahin gelombang theta. Gelombang theta itu ada suara kayak ngeng gitu. Sound effect lah ya. Kayak gitulah. Dan itu membawa gelombang otak kita yang beta tadi pelan-pelan turun ke alfa, pelan-pelan turun ke theta. Nah, ketika otak theta begini, efeknya apa? Ngantuk. Ini kan memang state gelombang yang dicari supaya sugesti itu masuk, ngantuk. Efeknya apa? Ketiduran. Makanya orang denger ini, dan aku baru denger berapa menit udah bablas. Good. Wah gile. Good. Jadi kalau tanya, susah gak pakainya? Lu susah gak tidur? Colokin ini tidur selesai. That's it, cuman gitu doang. Pakai tiap hari supaya bawah sadarnya itu karena diulang-ulang, dia jadi belief tuh. Dia jadi percaya bahwa aku sukses, aku ini dan seterusnya. Kan kan enak ya kalau punya belief itu. Punya problem, by the way gini, disclaimer lagi, utang Anda tetap harus dibayar ya teman-teman. Oh iya dong, wajib. Iya. Ya kan, utang Anda harus tetap dibayar. Cuman punya utang dengan happy itu lebih menyenangkan daripada punya utang sambil stres, habis itu sakit. Iya kan, kita bisa lebih melihat peluang-peluang. Karena kalau kita lagi stres kalut dan sebagainya, ada peluang pun kita nutup kayak nggak bisa, ini jelek, ini penipuan lah, ini scam, padahal belum tentu semua. Gitu. Nah, dengan berpikir lebih jernih karena Anda lebih tenang, harapannya adalah dunia Anda akan berubah mengikuti itu menjadi lebih baik gitu. Gile. Sesimpel itu sebenarnya. Tuh guys ya. Jadi sengaja gue undang Kodeni Santoso ini memang ternyata mengenai afirmasi, membuka alam bawah sadar. Ini sebenarnya ngasih tahu ke kita nih, jangan-jangan mungkin kita nih nolak terus. Ada barrier, ada jarak terus. Di cancel terus. Udah doa di cancel. Reject. Makanya tuh kan ada yang 10 tahun nggak laku-laku. Karena mikirnya kayak, udahlah, karena mungkin lokasi nggak strategis ini mah. Ini mah udah pasti nggak laku tuh. Wah, jadi kalau mau ditarik ke spiritualisme juga pasti mikirnya kan kayak, lu ngedoain diri lu sendiri biar nggak laku. Jadi ke situ kan. Ya, coba lihat yang terakhir itu, yang nomor slide nomor 5 tuh. Nomor 5 tuh cukup menarik tuh, yang pertama itu. Lihat tuh. Baru dengerin tadi malam. Hari ini janjian sama temen jam 11, dia lagi mau beli sepatu. Tiba-tiba maksa banget suruh aku milih sepatu, dia bayarin. Harganya 1 jutaan sebelum diskon. Like, really gak ada hujan, gak ada angin.
Nah kayak gitu. Jadi kan rezeki datang dari mana aja, nggak harus selalu dari kerjaan Anda. Itu nggak harus gitu. Iya dong. Nih pas hari ketiga ini apa nih, hari ketiga itu ada tamu yang sedang berkunjung dan kasih hadiah duit 5 juta katanya buat saya, aneh tapi nyata gitu. Kok bisa begitu ya? Ya kan berkat dari Tuhan, kita nggak bisa ngatur ya, terserah Tuhan ya. Dan judulnya tadi saya suka nih judulnya nih, rezeki tak terduga. Iya. Ini jelas di surat At-Tolak ayat 2-4, ketika kita yakin betul-betul takwa, kita positif, kita omongan yang benar dan seterusnya, itu pasti akan kebuka rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Kalau kita ngomongin afirmasi, ada yang nanya kayak afirmasi itu sebenarnya ketika kita bilang kayak kita mau bertanding nih, terus kita bilang yes nanti bisa menang lah, kita pasti menang lah, aku bisa lah, itu afirmasi sebenarnya. Nah daripada begitu aja, ini aku bacain nih ada 100 afirmasi tentang financial. Daripada nginget-nginget 100 afirmasi, capek kan ya. Gila. Ini kan rezeki tak terduga, datang dalam segala bentuk, aku adalah magnet uang. Kalau itu dibacain setiap hari, rasain deh, rasa pedenya aja udah beda gitu sih sebenarnya. Nih coba kita baca lagi ya. Kadang sebelum tidur, kadang pagi atau siang menyesuaikan waktu yang pas. Untuk dengerinnya ya. Nah akhirnya padahal sebelumnya seperti digantung, nggak ada kepastian. Nah dengerin besoknya suamiku deal event project. Ya. Gokil. Ini karena nih, ya kan gantung, taunya besoknya suamiku deal event project. Di hari selanjutnya nyoba praktek bonus-bonus lainnya. Besoknya dapat rezeki, dikasih uang sama bos, padahal lagi nggak ada agenda apapun. Ya. Oh jadi itu nanti akan ngebawa ketika kita ke kantor juga vibes-nya juga udah enak. Narik deal project gitu sih. Orang lama tiba-tiba kemarin masuk di beberapa komunitas asuransi misalnya. Dia bilang kayak ini orang udah aku follow up dari setahun lebih gak ada kabar, tiba-tiba minta di quote, minta dikasih proposal. Tiba-tiba aja gak aku follow up lagi gitu. Kan orang lama orang baru datang gitu kan. Itu vibrasi itu pernah kan kita kayak gini nih. Bro baru aja gue pikirin lu telepon. Nah itu vibrasi itu nyambung sebenarnya. Jadi gak usah dipusingin, itu udah berkat Tuhan buat kita manusia punya kayak begituan loh. Iya kan? Kita tinggal pakai gitu loh. Dan gue dengerin kode ini audionya itu Brand Bus itu. Iya kemarin. Ngeng dan omongannya kanan kiri di belakang. Emang di setting mixing audionya juga dibikin muter ya. Muter gitu. Surround gitu loh. Di belakang. Itu tuh sebenarnya upaya untuk masuk ke dalam bawah sadar ya. Iya. Itu gue pakai headset. Iya. Dan kondisi jujur aja gue lagi beta aja apalagi kita mau tidur ya. Mau tidur enak. Kalau dilawan malah nggak enak. Kalau dilawan itu kan itu dibawa ke teta, kita ngelawan ke atas begini kan. Nggak ketemu. Lama-lama kayak apaan sih begini gitu kan. Tapi kalau misalkan dibawa tidur, itu enak tuh. Dikit aja bablas. Gila, itu berapa harganya? 298. 298.000. Ya. Udah laku 4.000. Ya. I think itu kemarin tuh itu benar-benar murah banget sih. I mean, kalau Anda datang ke studio sendiri, bikin sendiri, rekaman sendiri itu jutaan itu. Mixingnya belum. Surroundnya habis itu kata-katanya. Ya, kata-katanya semuanya itu udah benar-benar super murah banget. Plus di produk ini aku tambahin ini kelas e-course tentang Law of Attraction yang advance. Oh, bonus 25 video. 25 video. Jadi banyak banget ngajarin tentang Law of Attraction yang advance. Jadi mulai dari yuk belajar no negativity yuk. Jadi supaya kita bisa positif, nggak boleh dimasukin negativity. Negativity itu apapun yang bikin feeling kita itu negatif. Termasuk sosial media, bukan nggak boleh. Sosial media boleh. Yang nggak boleh adalah nge-scroll, ngelihat temen, terus kita muncul iri. Iya. Dengki, sebel gitu. Kalau bikin iri, sebel dan sebagainya, konten itu Anda unfollow aja. Oke. Kalau tidak, misalkan nih teman jalan-jalan naik mobil mewah dan sebagainya, kalau itu bikin Anda termotivasi itu boleh. Tapi kalau Anda bilang kayak aduh mana bisa sih aku kayak begini, itu nggak boleh berarti. Jadi tergantung. Jadi negativity di stop. Yang kedua, no judgment. Nggak boleh ngejudge. Baik, buruk, benar, salah, mahal, murah, ini itu nggak boleh gitu. Kayak teman ada buka restoran, terus kita bilang kayak papanya kaya sih gitu. Itu ngejudge tuh. Buka restoran ya buka restoran, titik. Itu faktanya buka restoran. Entah dia apa-apa itu bukan urusan kita. Jadi selama kita belajar no judgment, lama-lama kita akan lebih clear, kita bisa mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan. Kita udah berdoa loh. Maksudnya bisikan Tuhan itu gimana? Kayak kita tiba-tiba ngerasa dalam hati kita kayak ini kayaknya peluang bagus nih, ini kayaknya oke nih dan sebagainya dari Tuhan gitu. Di belief tadi. Okay. Tapi kalau kita ngejudge terus, itu yang keluar suara kita kan. Suara ego kita kan. Ya begitu aja udah terus. Itu akan capek sendiri karena Anda sendirian sebenarnya. Doa nggak dikasih, nggak bisa tahu kayak ini bener nggak sih Tuhan lagi ngasih tanda. Nggak tahu. Karena Anda full negativity, full judgment. Jadi semua berkat aja dibilang kebetulan. Iya kan?
Padahal semuanya udah ada. Gak ada kebetulan tuh dikasih Tuhan. Terima kasih Iya, aja. Makanya di kita tuh istilahnya qadarullah, semua udah takdir Allah udah. Iya, gak ada yang kebetulan. Wah keren. Jadi jangan bilang kayak, oh temanku kok bisa dapat 1 miliar, aku kok pakai ini cuma dapat pangsit mie. Gak usah dijudge, gak usah dijudgement aneh-aneh. Pokoknya udah pangsit mie dikasih Tuhan, terima kasih Tuhan tuh baik loh masih ngasih pangsit mie gitu kan. Udah gak usah dijudge aneh-aneh gitu. Udah terima kasih Tuhan, that's it gitu. Bersyukur, nah biasa kayak begitu akan membantu mempercepat. Nah kemudian ada latihannya. Gini, ada beberapa hal. Contoh, kita tuh punya bahasa isyarat. Iya itu begini, enggak itu begini. Indonesia kan begitu kan. India mungkin berbeda, tapi Indonesia kan yes, ini no gitu kan. Nah bawah sadar itu ternyata juga bisa diajak ngobrol pakai bahasa isyarat. Nah nanti diajarin. Oh ya, contoh? Ya, jadi nanti pakai namanya ideomotorik. Ideomotorik itu saraf-saraf yang tidak sadar gitu. Pernah nggak sih kayak apa ya? Simpelnya gini deh, nanti di kelasnya aku ajarin. Pernah nggak gosokin tangan begini, terus lama-lama ini tuh kerasa ada kayak bola itu, tahu kan? Gini juga bisa nih. Aduh, dulu tuh gimana ya? Ya kayak gini. Intinya begitu lah gitu kan. Yeah. Ini buat men-trigger pertama aja. Nah, kalau kita sudah ngerti no negativity dan no judgment dan sebagainya, ini bisa bergerak gini. Bolanya tuh bisa kayak bergerak gitu, kayak melawan gitu. Kalau ditekan kayak dia ngelawan, kalau ditarik itu dia kayak narik ke tengah lagi gitu, kayak dut gitu kan. Nah, di sini aku akan ajarin itu bisa diperintah. Munculkan gerakan yes. Nanti tangannya bisa bergerak sendiri dan muncul gerakan yes. Tiap orang beda-beda. Gak boleh nyontoh karena itu bawah sadar lagi belajar berbicara bahasa isyarat. Jadi nanti dia akan misalkan yesnya itu adalah misalkan begini gitu, bisa misalkan gitu. Terus munculkan gerakan no. Dia bisa aja misalkan no gitu, bisa gitu. Nah nanti kita tes. Misalkan Denny Santoso itu cowok, dia yes atau no gitu misalnya gitu. Denny Santoso tinggal di Malang, yes atau no. Sangat akurat sekali nanti. Anaknya 1 atau anaknya 2, yes atau no gitu. Nanti kita bisa pakai setelah kayak begitu kita bisa pakai. Pakainya apa? Aku mau resign bisnis, yes atau no? Aku mau resign kerjaan, yes atau no? Aku mau ngambil di PT ini, yes atau no? Kadang-kadang kita galau itu apa sih? Otak sadar dan bawah sadar nabrak. Otak sadarnya logikanya ini, tapi aku pengennya ini, itu galau. Iya. Nah, kita bisa ngobrol sebenarnya. Jadi bawah sadar tuh, aku lagi diundang pesta nih, ke keluarga nih, tapi bos ngajakin meeting. Nah, galau nih, ini keluarga penting, ini bos juga penting, yang mana ya gitu. Nah kita hanya bisa ngikutin hati. Nah kita bisa ngobrol dengan hati kita. Nah lama-lama bahasa-bahasa isyarat itu kita bisa ajak untuk yuk scripting doa. Jadi doanya dibuat lebih spesifik. Contoh paling gampang gini. Kemarin kan orang-orang selalu minta kayak aku mau dapat 1 miliar, aku mau dapat 2 miliar. Bukan gimana ya? Nggak ada yang salah dengan minta 2 miliar. Itu nggak ada yang salah karena Tuhan unlimited memang. Tetapi pertanyaan gini, kalau kamu mau pertama kali fitness, masuk ke tempat fitness, aku mau kayak Adera yang angkat 100 kilo, matilah. Iya kan? Kan bisa nggak? Bisa, tapi kan butuh step nih. Nah, ada latihannya. Paling gampang gini caranya. Scripting, minta munculkan koin Rp1.000. That's it. Hadirkan koin Rp1.000 dari tempat tak terduga maksimum 30 Desember 2024. Dah. Dibawa yakin aja bawa doa. Lihat berapa jam itu muncul koinnya. Kok bisa begitu ya? Tapi bisa juga gagal dong. Kita nggak boleh bilang gagal kan? Oh iya. Doa gimana? Minta ke Tuhan, let it go, pasrahin aja. Iya, ikhtiar, tawakal. Kalau sudah ngomong bisa gagal dong. Lu meragukan Tuhan, bro. Iya. Oh gila, ini lagi belajar nih kita nih. Oh oke. Iya kan? Itu ya, tapi ikhtiar, tawakal, berserah udah pasrahin. Ya. Betul. Dan itu testimonial yang muncul tuh banyak banget. Aku bisa muncul di ini macam-macam. Bisa di bawah mesin cuci muncul gitu. Macam-macam. Ada yang nanya terus gini. Dan kalau aku kerja di pasar, koin itu tiap hari ya banyak. Aku ada stoples tuh koin tuh. Bukan tentang koinnya, bro, tetapi tentang spesifik doanya muncul atau enggak. Jadi kalau di pasar, mintanya diubah. Hadirkan koin 1.000 dikasih oleh nenek-nenek usia 60 tahun ke atas pakai baju warna kuning menyala. Wah, gila. Kita lihat deh, di pasar ada nggak pakai baju kuning? Kan nggak wajar gitu, kuning menyala gitu. Iya. Kalau hari itu atau besoknya muncul, good, tuh dikabulin loh. Oh, ini nyambung nggak sama halnya dengan kita nih kalau lagi ngomongin Avanza, Innova, tiba-tiba notice bahwa di depan kita tuh kelihatan, ya, dapat nggak teman-teman? Mirip sih, red car theory, mirip sih. Kan gitu tuh, kayak misalnya tiba-tiba kayak kita lagi pengen mobil yang kita lagi pengen nih. Kayak contoh nih, tahu. Aku lagi ngincar mau gedein mobil karena memang Ferrari. Bukan.
Luas gedenya bukan nominalnya. Oke. Karena anaknya banyak kita nih, ya kan? Oke. Lagi ngincar Mercy Sprinter atau mungkin Staria atau Hyundai. Tiba-tiba kelihatan. Iya. Itu mirip tapi berbeda. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang itu jadi menarik tuh. Itu kan berarti kita ngeset goal tuh. Aku mau Mercy Sprinter atau apapun itu dan tiba-tiba kita ngelihat nih. Ada iya. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang brain boost itu kan memprogram bawah sadarnya supaya bawah sadarnya melihat peluang. Sehingga tiba-tiba peluang itu kelihatan aja di mata-mata kita gitu. Karena kita ngeset goalnya tuh emang spesifik ya. Yes. Karena kita kesana alam bawah sadar tuh emang di kepala tuh notisnya begituan. Yes. Makanya itu Staria. Ya. Kayak sore kayak gimana sih? Istriku nanya. Ada pokoknya lebih gede deh daripada Alphard kalau lihat dari tampilan luarannya ya. Gitu. Ada kok nanti kalau ada nih. Ada. Ya. Karena kita fokusnya ke situ ya. Ya. Jadi kalau kita bilang bahwa hidup itu kejam, nggak ada peluang buat orang-orang kayak aku, ya itu karena doamu sendiri. Kalau bawah sadarnya dibuat untuk melihat peluangnya kelihatan kok. Nah, sekarang berapa harga peluang yang mau kamu bayar gitu kan? Kalau ini kan cuma 298. Kemarin aku malah nanya begini. Kamu udah pakai otakmu yang sama, pikiranmu semua selama seumur hidupmu berapa puluh tahun? Hidupmu gimana kabarnya? Wah, gila nonjok nih. 35 tahun mungkin jangan-jangan gini-gini aja itu. Iya kan? Gimana kalau bawah sadarnya kita program aja bawah sadarnya. Kita kasih belief yang baru, yang positif of course. Malam ini gue langsung gue check out, gue dengerin. Nah gitu. Gitu dong, yakin deh teman-teman. Insya Allah nih kita ikhtiar. Iya kan, doa selesai. Kayak testimoni lagi nanti Kode ini kasih tahu ya gimana cara belinya. Yes. Yang pasti lewat Tribelio ya. Ya. Nah, Linknya kan ada. Linknya ada. Nanti kita taruh nih ya. Linknya di bawah ini. Kalau teman-teman nonton tayangan ini lewat YouTube ya, Tribelio, Triversity apa segala macam itu kita cantumin di deskripsi di bawah biar teman-teman gak repot lagi, ada di bawah. Oke. Atau mungkin kalau lewat dari Instagram lihat aja mungkin keterangannya ada di caption. Ya, artinya adalah banyak testimoni-testimoni yang memang gue ngeliatin bahwa ternyata gaya-gaya tulisannya dia juga karena dia believe ya. Nah, ada satu orang itu beli, tapi dia nggak dengerin. Dia sampai beli dulu headset yang bagus, biar katanya hasilnya bagus. Itu testimonial cepet banget, sehari langsung dapat apalah gitu kemarin itu. Karena dia believe, saking believe-nya kan. Serius? Sampai mau beli headset khusus loh. Begitu datang dengerin 1 hari dapat ya. Nggak tahu, saya lupa karena testimonialnya kebanyakan. Gila, 4.000 pieces loh lakunya. Makanya. Oke, kalau lewat Tribelio, di platform itu bisa diafiliatkan nggak? Bisa diafiliatkan. Ini kita nyambung lagi nih. Misalnya teman-teman yang memang terbukti. Terus juga oke, gue pengen ngambil peruntungan dari sini. Gue pengen kolaborasi sama Kode ini. Oke. Tentunya dengan brand boost Money Magnet ke ini. Instagram aku juga bisa. Bisa. Langsung masuk aja ke Instagramnya Kode ini Santoso. Nanti lihat. Masuk di sana berarti semua tersedia di dalam platform tersebut. Iya, atau DM saya juga bisa. Atau DM ya. Bisa. Itu juga aku taruh di sini kalau mau jadi affiliate 40% ini di apa? Nah, di sini affiliate 40% aku pin di situ juga bisa. Di postingan yang di pin yang di Instagram bisa, ya. Iya, di situ juga bisa. Buat mau ikutan ketik join di kolom chat, bakal seru banget kita start programnya besok tanggal. Ya, ini tanggal 22 Oktober tapi ya? tetap aja bisa di ini. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Yang menarik adalah di akhir bulan November kita akan luncurin mobile apps. Jadi ngedengerinya udah nggak pakai website lagi, udah ada mobile apps-nya langsung. Oh, jadi langganan, subscribe? Enggak, beli sekali aja, nggak langganan sih. Jadi beli sekali kayak gini tetap 298. Oh, ada apps-nya? Ada apps-nya. Jadi dengernya lebih enak aja, lebih smooth gitu. Oke, apps-nya ya oke. Brain Boost apps. Gila, niat gitu banget deh. Niat banget demi teman-teman karena ngelihat kayak ternyata bisa mengimpact segitunya, sehingga mengimpact segitunya tuh gini. Sampai ada cerita lucu, ada orang-orang yang komplain, ini kok nggak ada suaranya sih brain boost-nya gitu kan. Kita cek, tahu nggak kenapa? Tombol volumenya masih 0. Kita sampai, Bu, tolong dong itu di scroll begini iya, keluar ya suaranya ya. Segitunya. Artinya adalah kita sudah menjangkau market-market yang sudah benar-benar sangat luas sekali. Sehingga saya ngerasa bahwa saya harus memudahkan mereka untuk ini gitu kan. Ini perpanjangan tangan Tuhan aja lah gitu sih. Nah, nanti di bulan Januari mobile apps-nya akan ada fitur affiliate-nya. Jadi dengerin kayak model Spotify aja. Dengerin, share lagu ke temennya beli, udah langsung komisi masuk. Wadah. Sesimpel itu aja. Dahsyat. Itu. Iya, memang. Tapi gue mau ngucapin makasih juga sih buat Kode ini Santoso dalam artian. Iya, makasih dalam artian di sini kayak kadang mungkin kita kasih how to ya. Kita kan edukasi sifatnya ya. Yes, benar. Nah, how to ngundang orang, ngasih tahu bagaimana cara branding, bagaimana cara marketing, bagaimana cara selling, bagaimana cara bikin konten, ngedit video. I feel you, man. Iya kan? Yes. How to. Tapi maksudku kayak aduh ya Allah. Jangan-jangan mungkin kondisi dia lagi beta, dia coba praktekin, apa iya ya, dia kan udah punya podcast, dia udah punya nama, dia followersnya banyak. Nah, jangan-jangan mungkin maaf nih,
bukan ilmu narasumbernya yang nggak works yang kita datangkan ke sini. Nolak di sini ya. Tapi nolak nih. Makanya gue bilang, wah nih gue harus panggil Kodeni nih untuk jelasin. Jadi kita saling melengkapi. Buat teman-teman yang ngajarin how to, buat narasumber yang how to praktek, ayo teknik, skill, cara, strategi, apa segala macam pemasaran bisnis. Tapi dia udah kebuka. Sebenarnya kita kolaborasi sebenarnya. Bisa banget. Dia udah ngebuka, udah yakin. Oke, gue belajar ilmu digital marketing sama Kodeni nih. Misalnya dengan kelas yang berbeda ya. Ya. Tapi kan dia udah believe, dia udah alam bawah sadarnya udah tahu cara mainnya. Iya. Jadi enak kan ya? Jadi enak. Karena udah percaya, udah optimis kan semuanya. Iya. Kadang-kadang kita tuh takut sebenarnya. Tapi habis itu logika kita yang meng-cancel tadi scam, penipuan dan sebagainya. Padahal diri kita tuh takut sebenarnya. Takutnya kenapa? Ada trauma masa lalu pernah ditipu. Ya kan? Traumanya dia membuat yang lain ini kayaknya semuanya jahat gitu. Kayak satu cewek kemudian diputusin sama 5 cowok karena selingkuh. Habis. Terus dibilangnya apa? Semua cowok buaya. Buset lah, saya emang buaya juga kenal kagak. Kacau kan? Itu generalisasi namanya gitu. Jadi kena trauma sekali, semua dianggap jelek nih. Akhirnya peluangnya nutup semua. Nah di e-courseku ada juga di situ diajarin mental block removal. Itu bonusnya nggak? Include. Udah 25 course. Video, ya. 25 video. Ya, include. Wah, 298. Murah banget. 98.000 udah begitu ya. Kita gimana cara dapetin Brand Boost Money Magnet ini audionya? Lo tinggal ambil audionya sekarang. Sekali lagi ya, ambil audionya sekarang. Ini gue nggak tahu nih kalau memang ada limitnya, ada expirednya, maaf nih berarti udah nggak bisa lagi. Jadi saran saya ambil audionya sekarang, cek aja di bawah tuh. Siap. Gila. Di ujung obrolan Kodeni ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua nih. Change your belief, change your life. Wah. Jadi kalau hidupnya masih berantakan ini, ingat change your belief, change your life. Gila. Thank you. Sama-sama, terima kasih. Habis ini mau mampir juga loh ke para podcaster handal. Orang Malang ini harus kita curi nih. Ini lagi nonton sekarang mungkin mumpung Kodeni di sini. Ya kan banyak loh ya podcaster di Jakarta. Ya, siap. Abis ini mau kemana lagi? Ada macam-macam ke teman-teman sih. Podcaster besar yang ngundang nih. Thank you. Kodeni. Ya inget ya teman-teman, ambil audionya sekarang. Udah laku 4.000 pieces. Banyak orang yang merasakan. Dari 4.000 kita fair-fairan aja. Yang udah bener-bener works. Wah, ribuan bro. Ribuan ya. Ribuan. Gila, puluhan testimonial per hari kita. Jual rumah, jual ruko. Ya kan? Ya. Dan lain sebagainya. Nagih utang. Utang udah lupa gua tiba-tiba dibayar gitu kan. Kayak what? Itu. Aku tuh jujur ya. Ini di ujung ya. Aku tuh memang butuh kayak begini sebetulnya. Karena kemarin jujur ngebuka alam bawah sadar tuh capek. Aku mainannya itu. Makanya anak-anakku kan, homeschooling semua itu kayak gitu. Iya, capek banget. Nah, gini deh. Ini ada 2 mata pisau. Yang pertama, alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini karena pakai alam bawah sadar dan belief. Mungkin kemarin tuh secara nggak langsung, secara nggak sengaja. But it works. Nanti ya, secara nggak sadar kita belajar tentang, kalau aku mungkin lewat spiritualisme. Yakin, bismillah, tinggal kita pasrahkan, berserah dan lain sebagainya. Kan kayak gitu kan? Ya. Cuma kan capek. Ya kita nggak pungkirin, pasti betanya tetap ada. Pasti. Emang bisa jualan produk orang ya? Kan? Kayak gitu kan? Ya, itu beta tuh. Beta kan? Beta. Nggak bisa. Nah, kayak gini nih misalnya nih. Sekarang aku jadi tahu tuh. Gue pengen bantu jualin juga nih. Misalnya Brand Boost Money Magnet ini sebagai afiliator. Boleh dong? Boleh kan? banget. Lewat Trabelio apa segala macam gitu kan? Boleh dong. Nah, coba kadang cara ngebukanya tuh kan emang laku ya? Kan suka kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya terbantukan sama positivity. Kita tahu tentang, ya kalau kita nyebutnya dalil ya, tahu tentang yakin. Iya kan? Udah aman lah sebenarnya. Ya gitu, bagaimana perasaan kampanye dan seterusnya udah aman di situ. Tapi kan capek. Nah ternyata aku ntar malam tuh mau dengerin tuh, biar lebih gemuka lagi. Dikasih 700 juta per bulan. Ya kali-kali masa gue gak mau dapat 1,4, 1,5 miliar. Iyalah. Makin gemuka lagi tuh. Iyalah. So I think buat teman-teman di sini, Anda yang nonton ini semua adalah orang yang calon sukses. Orang sukses atau calon sukses sebenarnya. Karena banyak banget orang di luar sana yang pengen sukses tapi nggak ngerti ini semua. Iya. Kasihan sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah paham, sudah tahu kayak begini dan nggak ngepraktekin buat diri sendiri, ya sayang ya. Guys, sayang aja sih. Semua orang-orang sukses, sekarang nih aku terakhir ya. Semua orang sukses di luar sana, ternyata secara nggak langsung yang aku dapetin, itu mereka mempraktikkan ini. Afirmasi semuanya. Afirmasi pasti, semuanya, teman-teman. Gue nanya, kan kita ada di komunitas-komunitas ya. Itu aku aktif juga di teman-teman Kadin, Hipmi dan lain sebagainya. Itu mereka, bro, lu bisa dapat duit segini, bro, lu bisa gonta-ganti rumah gitu kan, apa segala macamnya gitu. Lah, bro, kenapa lu pusing sih? Yakin aja, udah rezeki udah diatur, yakin aja. Jawabannya mereka begitu. Yakin pokoknya.
Tuh lihat, yang proyek-proyeknya udah miliaran, triliunan tuh kayak begitu. Gak usah dipikirin lah, udah jalan aja, bismillah udah. Begitu mereka cerminan orang sukses. Nah tapi kan lu kan gak punya akses tuh untuk ngebuka, ketemu sama mereka apa segala macam ya. Ternyata ini jawabannya 298.000. Wah dahsyat. Ya kita malam-malam ya, coba kita mulai dari sekarang. Kalau udah dapat efeknya, udah dapat manfaatnya, lu udah dengerin malam ini, lu komen di bawah ya. Ya itu mantap tuh. Gue mau tahu responnya ya, komen di bawah ya. Gue mau tahu nih kira-kira seperti apa. Nah coba cek DM. Kalau ini juga kalau misalnya ada masih ada yang ditanyakan. Thank you kok. Sama-sama. Thank you. Kita kasih solusi.